Sesuatu yang kita yakini tidak menggugurkan yang ragu-ragu. Ya, contoh sholat udah 2 rakaat apa 3 apa 2, mana yang kita yakini? Tuh, contoh, sekarang kita membersihkan sesuatu, kita udah yakin bahwa itu bersih dari hadas. Ya, udah nggak ada kencing, nggak ada apa segala macam, kita udah yakin. Berwudu, silakan. Berwudu di kamar mandi bukan yang nggak sah, sah. Wudunya sah, bersucinya sah kalau kita udah yakin. Cuma kategori makruh dalam segi adab. Makruhnya karena dalam segi adab. Berwudu barang suci, ya toh. Kamar mandi barang kotor, tempat nyuciin kayak gitu. Kecuali karena yang paling kita hindari telapak kaki. Telapak yang injak langsung kamar mandi. Contoh, kita udah bersih tadi, udah bersih pagi itu kita datang dulu, anak kita kencing, siramnya kurang beres, jadi bilang itu. Tapi kita nggak tahu, memang kita nggak tahu. Kalau nggak tahu kan nggak ada hukumnya. Tapi karena kehati-hatian itu, maka dikatakan makruh. Makruh itu bukan berarti nggak sah, tetap sah. Wudu kita sah, tapi secara adab kurang apa bahasa kita itu? Bukan kurang abdol atau bahasa kita kalau adab itu ya. Adab itu kurang pas lah gitu bahasa kita, kurang pas. Nah, pakai sendal, ya. Pakai sendal jepit yang khusus buat atas. Mohon maaf ibu bapak, pernah nggak ketemu saya kalau di rumah saya? Pakai sendal kan? Pakai sendal, emang apa? Memang kerja dingin kalau kena lantai, gitu aja nggak sih? Kok jadi gini? Ya, jadi kalau pakai sendalnya dipasain bisa dibersihkan kayak gitu ya. Jadi berwudu di kamar mandi tetap syah, hanya saja kurang elegan, kurang pas. Takutnya iya kita udah bersihin, tiba-tiba anak kita kencingnya belum beres atau apa, kita kan nggak tahu. Apalagi kamar mandi atau tempat wudu yang umum kayak gitu ya. Oh, tahajud doang. Oh ya, ya. Tahajud itu santri ya. Nggak tahu anaknya jam 12 kencing, jangan tahu. Masih takut juga. Ya, baik. Terima kasih. Ada lagi? Mana? Pak Jenis Pak. Mau nanya apa Pak? Oh iya, mau nanya. Jadi masku itu mengusap. Mengusap itu berarti membasuh, bukan membasah. Jadi kaki itu bukan cuma dikucurin doang ya Bu ya. Bukan cuma dikucurin, tapi juga diusap. Diusap gitu. Artinya diusap itu diratakan gitu. Kalau dikucurin kan siapa tahu sebelah sini belum, kemudian diratakan yang kayak gitu ya. Ya. Jadi bukan cuma dimasukin doang Pak, tapi masku itu mengusap. Bukan menggosok, mengusap. Mengusap itu adalah kadarnya boleh, kalau menggosok kan guguk kayak gitu ya. Jadi mengusap kaki ya. Jadi jangan dikucurin doang ya Bu ya. Jadi walaupun guru-guru mau besan jangan dikucurin doang. Kita kan mau besan, kita kan kucurin. Ya gitu ya. Lagi? Ya. Baik, wajibnya itu membasuh ba'diraksi minasya'ri gitu ya, membasuh sebagian kepala yang ada tunggu
ada rambutnya. Jadi bukan membasuh rambut, namanya membasuh kepala. Karena banyak kepala yang nggak ada rambutnya, nggak sah kalau begitu mah, tetap sah ya. Kemudian membasuh telinga itu hukumnya sunnah. Nah, kalau kita ngaji di matan Qaya wa Takrib, lama kita bahas di Al-Qur'an. Bima'in jadidin, bima'in jadidin dengan air yang baru. Kalimat air yang baru menunjukkan terpisah antara membasuh sebagian kepala dengan telinga. Tuh, kaul pertama nih, bima'in jadidin dengan air yang baru. Kalimat air yang baru, kepala gitu ya. Nah, gitu kan ya. Nah, telinga, nah gitu. Kemudian karena yang kedua, kaul kedua, karena membasuh telinga adalah sunnah, kecuali kalau sama-sama wajib nggak boleh satu itu. Misalkan tangan sama kepala gitu, jadi basuh tangan di atas kepala gitu, itu nggak boleh. Karena sama-sama karena dia itu sunnah, nggak sama-sama wajib, maka nggak kategori mustakmal. Nah, kalau yang pertama kategori mustakmal, karena air itu udah dipakai untuk membasuh kepala. Nah, jadi kita ambil yang bagaimana? Kita ambil yang membasuh kepala 3 kali. Nah, kita ambil lagi yang membasuh telinga. Tangan kanan jari masuk ke dalam, bersihkan tangan yang jempol ke belakang. Ya. Sekarang bagaimana kalau pakai langsung ambil dari kepala langsung ke telinga gitu ya? Kan gitu ya. Itu dua-duanya dibolehkan. Ya. Tetapi bagi yang pakai Syafi'iyah yang lebih utama bima'in jadidin dengan air yang baru, ya walaupun telinga itu sunnah, tapi kesunahan itu jangan sampai karena ada 2 anggota yang menjadi satu jadi mustakmal jadinya. Ini apa nih? Oh, hamba Allah. Jadi saya dibagi duit. Ya gitu ya. Jadi boleh saja yang pakai itu, juga yang terpisah ya. Sunnahnya salasan 3 kali. Kalau 4 kali bagaimana? 3 kali merasa kurang rapi, nggak apa-apa 4 kali. Misalkan tangannya udah 3 kali kayaknya belum rapi, 4 kali nggak apa-apa. Ya, sekali boleh nggak? Boleh kalau yakin sudah rapi. Jadi sunnahnya itu salasan. Sunnah 3 kali itu hukumnya sunnah. Baik. Ada lagi? Habis mandi, kemudian berwudu. Nih, Bu, pornonya di sini. Habis wudu, megang-megang kemaluan. Nanti kita baca di sini ada. Yang membatalkan wudu sebenarnya tinggal 2 baris lagi itu. Memegang kemaluan. Jadi memegang kemaluan termasuk membatalkan wudu ya. Jadi memegang kemaluan itu termasuk membatalkan wudu. Yang mana kemaluannya? Nih. Nanti walaupun belum kita pelajari, kalau kita bahas ya. Udah suci, memegang kemaluan bagian jakar, tahu jakar? Ya helm lah, alatnya. Nah alatnya, nah itu batal. Bibatni dengan perut telapak tangan. Nah itu termasuk dubur. Udah habis wudu kayak orang kermian. Sekalian ngomong ya, batal. Halqad duburihi, ulang-ulangannya dubur. Tahu dubur ya? Ulang-ulangannya pantat. Ya biar jelas kan. Ya kelipus. Tapi kalau yang dipegang adalah
bukan bagian dakarnya, bukannya penis, tapi testis, nah, itu enggak kategori. Atau bagian belakang yang kita pegang bukannya klipusnya, tapi pantat doang gatel, itu enggak batal. Yang batal tempat keluarnya kencing dan tempat keluarnya belakang, ya gitu ya, batal gitu ya. Ya, jadi kalau garuk-garuk cuman pahanya, kemudian testisnya itu nggak batal. Tapi kalau penisnya apa digaruk-garuk apa nah itu yang batal kayak gitu ya. Saya kasih kontroversi. Ini pengetahuan nggak mas? Tahu juga ini. Mau pengetahuan nih. Jangan di mana ada yang di Dokteran. Kan dulu sebenarnya tinggal 2 baris doang ini. Materinya ini. Salah satu yang membatalkan wudu adalah zawalul akli bi syukril au marati au naum. Nah itu tidur membatalkan wudu kecuali tertidurnya. Ingat, bukan tidur tapi tertidurnya seseorang yang duduk dengan tegak, yang tetap pantatnya terhadap bumi. Kayak itu tertidur. Jadi kalau tiduran, baca Quran, senderan, walaupun nggak ngorok itu kan cuma bisa dikatakan variasi masing-masing. Ada orang yang tidur pulas kagak ngorok, ada nggak? Itu kata saya belum tidur, itu belum. Mana saya kedebat kalau lagi ngorok diganggu bedek. Lagi ngorok sakit gigi, ya batal wudunya. Jangankan tidur sampai ngorok, ya sebentar ini. Tapi zawalul akli kita ini ketiduran ya langsung berwudu. Jadi gitu. Ya makanya banyak yang menunggu sholat Jumat sampai tiduran atau senderan gitu ya. Padahal dia sudah pelajari, tapi karena kebiasaannya susah kan kayak gitu. Sampai saya pernah saksikan sendiri, ada yang nunggu kalau saya tiduran, benar-benar tiduran, kelihatannya tidur. Pas itu ada nggak wudu lagi, langsung sholat lah. Mungkin dia belum tahu, mungkin dia lelah. Ya, nah sekarang udah tahu, kasih tahu itu batal tidur. Bukan kentut sih. Selama ini kan yang kita tahu batal wudu cuma kentut doang. Zawalul akli bi sukrin aw maradin aw naumin, hilangnya akal karena mabok, karena sakit, ayan, batal itu termasuk tertidur. Jadi kalau ditahan begini, itu namanya tertidur. Nah, dan nggak akan ngorok. Karena yang dikhawatirkan ini kita nggak sadar zawal aklinya uang gas, kita nggak sadar. Tapi kalau tiduran, senderan, macam itu bisa dikategorikan zawal akli yang mengakibatkan yungkidul wudu'uhu, batal wudunya. Cukup ya? Cukup, alhamdulillah. Ibu nggak ada nanya bu? Ah? Satu lagi. Kadang tadi saya udah katakan satu dah. Ya nggak apa-apa. Bisa lebih baik. Ya. Kalau dari misalnya karyawan bank atau karyawan atau pramugari itu kan dia harus berbackup terus gitu. Terus kalau wudu itu apakah boleh wudu biasa? Sementara mereka masih menempel itu aja. Wudu biasa. Ya wudunya dia wudu tapi makeupnya masih nempel, masih ada. Ya. Oh. Selama yang ada di badan kita mengalirkan air syah. Dia pakai makeup tebal, disiram pakai air wudhu. Yang namanya air wudhu itu enggak harus disiram banyak, enggak. Sekali kita ratain, nyiram air sekali, nyiram airnya berkali-kali itu boleh. Asal tahu caranya. Maka kan wudhu di air sedikit, kalau tahu caranya cukup. Itu saya pernah ngajar di Al-Bati di Cirebon dengan Buya Yahya, dicontohin.
ngaji air sebotol aqua di Al-Baza itu dicontoh tetes air itu berapa botol air sini tak segini namanya pelan tes nah sampai sini kan di situ nah dialirin nama di tangan dialirin semua air sekali doang tapi ini semua ini basah udah sah. Jadi walaupun pakai make up, selama make upnya itu menembus ke kulit bisa ngalirin air, sah. Airnya cuma sedikitnya kayak gitu. Asalkan tetap terbasuh semuanya. Kalimat terbasuh itu gak harus digosok-gosok, gosok-gosok bukan. Ya, diratain aja kayak gitu. Ya. Tahu tak kita tayamum bagaimana? Debu. Ini kan ya. Nah, tadi itu. Jadi bisa sebenarnya kalau pakai ilmunya bisa dia pramugari atau lagi jadi pengantin. Cuma yang udah mati jadi pengantin mah jarang sembahyang. Pengantinnya, orang tuanya, tukang masaknya, yang bantuinnya, yang jagain tamu-tamunya, semuanya. Apa yang biasa? Ya, gitu ya, wajib ya, bisa itu. Selama make up itu menembus, ya. Kecuali make up yang tidak tembus, ada nggak yang tembus kulitnya? Kayaknya tembus kulit semuanya ya, ya gitu ya. Ada juga yang waterproof. Apa? Yang waterproof ada yang nggak tembus air. Yang warga? Yang nggak waterproof. Waterproof. Siapa yang aquaproof doang? Ada ya? Jadi kalau kena air dia nggak tembus. Kenapa tato itu nggak boleh? Pertama menyakitin. Orang pakai tato hidungnya boleh nggak? Iya. Orang pakai tato kan nggak bisa nembus kan. Tapi kalau udah pakai tato, dihilangkannya nanti bakal jadi hancur atau rusak kulitnya, makanya udah tato nggak apa-apa. Ya nggak boleh sah. Sama seperti orang bernikah. Ya. Jadi kalau masih bisa tembus ya, kecuali kayaknya bahasnya doang kalimat kan tembus air masih bisa tembus sedikit makanya gitu ya. Ya masih bisa gitu ya. Ya baik. Sebab saya sering nemuin pramugari ada tempat sholatnya itu. Ada kecil. Saya nggak sengaja ya lagi ngadem gitu itu kayak ketemu lagi sholat. Ada itu. Ya yang sholat pramugarinya. Ya. Cukup ya. Alhamdulillah. Mohon maaf kalau kepanjangan ini. Yang mudah-mudahan sedikit diberi barokah ya. Jadi kita ngaji walaupun ketemu bab itu lagi biarin ya. Astagfirullahaladzim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna wa awladana wa dhurriyatana wa ahlana wa al-qaryatina min ahli al-ilmi wa ahli al-khair والطعام والعباد والشفاء والبركة والكرامة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والخير. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.